Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan memiliki orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video dari aku Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, tips hidup hemat dalam berumah tangga. Yang pertama, buat anggaran dan prioritaskan. Buat anggaran bulanan. Catat semua pemasukan dan pengeluaran, lalu bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, di sini kita harus dapat membedakan ya teman-teman, kebutuhan dan keinginan. Di antaranya kalau kebutuhan ya kebutuhan beras, sabun, minyak goreng, ataupun hal-hal yang dibutuhkan kita tiap harinya ya. Dan keinginan itu berupa aku pingin beli tas itu yang branded, aku pingin beli sepatu itu yang branded. Pokoknya cuma keinginan aja ya teman-teman. Itu harus kita pending dulu. Prioritaskan kebutuhan pokok. Pastikan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan tagihan terpenuhi terlebih dahulu. Ya, kita harus itu ya teman-teman, memprioritaskan kebutuhan pokok, di mana kebutuhan pokok itu harus wajib kita penuhi dalam kehidupan rumah tangga. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Hindari membeli barang impulsif atau mengikuti tren yang tidak penting. Maka dari itu teman-teman, hindari pembelian barang impulsif yang mengibatkan yang mengikuti tren yang tidak penting. Namanya, wah itu dia punya punya baju kayak gitu, itu buat ngetren di bulan ini. Kita itu enggak boleh terus pesen gitu, beli gitu ya. Kita harus itu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, sehingga kita tercapailah hidup hemat ya teman-teman. Yang kedua, hemat dalam pengeluaran. Makan di rumah. Memasak sendiri lebih hemat daripada makan di luar, terutama untuk makan siang. Kita harus memasak teman-teman di rumah ya. Apabila kita kerja di luar, kita itu ya kalau sebelum berangkat kerja kita masak dulu buat suami tercinta. Memanfaatkan transportasi umum atau berbagi kendaraan. Ini bisa mengurangi biaya transportasi pribadi. Gunakan air dan listrik secukupnya. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan, serta gunakan air secara bijak. Umpamanya kalau teman-teman sudah masuk kamar ya, sudah bersih-bersih, sudah itu harap lampu itu dimatiin, ataupun alat elektronik lainnya yang menggunakan listrik itu harus kita gunakan listrik secukupnya. Hindari hutang. Usahakan untuk tidak menggunakan kartu kredit atau untuk pembelian impulsif. Ya kalau bisa itu kita harus teman-teman, beli langsung gitu ya. Nggak usah hutang-hutang ya.
Memanfaatkan transportasi umum atau berbagi kendaraan. Ini bisa mengurangi biaya transportasi pribadi. Ya kalau punya mobil, punya sepeda sendiri, mending kita itu teman-teman, kita tempati juga ya. Yang ketiga, bijak dalam berbelanja. Berbelanja dengan daftar. Buat daftar perbelanjaan sebelum pergi ke toko dan patuhi daftar tersebut. Memanfaatkan promo dan diskon. Cari promo atau diskon saat berbelanja tetapi tidak memprioritaskan kebutuhan. Bandingkan harga. Bandingkan harga barang yang sama di berbagai toko sebelum membeli. Beli barang bekas atau berkualitas. Barang bekas atau berkualitas bisa menjadi alternatif yang lebih hebat. Kok belepotan amat sih teman-teman. Yang keempat, menabung dan berinvestasi. Menabung secara rutin, sisihkan sebagai uang untuk ditabung setiap bulan bahkan jika jumlahnya kecil. Ya kita harus menabung ya teman-teman. Kita harus menabung tiap hari, entah itu 10.000, 5.000. Kalau aku mah 5.000 aja, nggak banyak-banyak teman-teman. Yang kelima, hindari gaya hidup konsumtif. Kurangi konsumsi barang-barang yang mewah. Fokus pada kebutuhan daripada keinginan untuk memiliki barang-barang yang lebih mewah. Jual barang yang tidak terpakai. Barang-barang yang tidak terpakai bisa dibuat untuk mendapat penghasilan tambahan. Gunakan barang secara maksimal. Rawat dan perbaiki ya barang-barang yang ada di rumah agar lebih awet. Evaluasi pengeluaran. Audit pengeluaran bulanan. Periksa kembali pengeluaran setiap bulan untuk melihat apakah ada yang bisa dihubungi. Tinjau kembali langganan yang tidak terpakai atau jarang digunakan. Yang ketujuh, kembangkan kesadaran finansial. Pahami pendapatan dan pengeluaran. Ini adalah dasar untuk membuat rencana keamanan yang efektif. Gunakan aplikasi pengelola keuangan. Aplikasi ini bisa juga membantu bayar aplikasi dan membuat anggaran rumah. Itulah tips 7 hidup hemat dalam berumah tangga ya teman-teman. Dengan menerapkan tip-tip di atas, hidup kita lebih hemat dan gaya hidup yang berkelanjutan dan membantu mencapai tujuan keuangan di masa depan. Ya di sini nih kita diwajibkan untuk mempunyai perkembangan gimana sih kok belepotan. Kembang kesadaran finansial. Pahami pendapatan dan pengeluaran. Ini adalah dasar untuk membuat rencana keuangan. Ya kita harus paham ya pendapatan dan pengeluaran. Itu harus kita rinci dengan baik ya teman-teman. Soalnya kalau nggak dirinci dengan seksama atau bolak-balik, ini bakalan apa? Membuat rencana keuangan yang efektif dan mencerminkan hidup hemat dalam berumah tangga itu. Itulah tips ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan bosan-bosan ya lihat video aku yang ini aja terus, yang itu aja terus, yang bersih-bersih rumah terus. Ya nggak apa-apa lah teman.
nggak ada nggak ada video lain ya. Jadi maklumi aja ya. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.